Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, berjumpa lagi dalam program Kesehatan TV One yang akan menemani pagi Anda dengan segudang informasi menarik dalam dunia kesehatan. Pemirsa, apakah Anda tergolong seseorang yang gemar mengonsumsi kopi di pagi hari? Jika iya, berikut ini ada ulasan menarik tentang efek positif dan juga negatif dari kopi terhadap mood seseorang. Kopi memang dikenal minuman yang bisa memberikan energi dan juga fokus pada tubuh manusia. Namun ternyata kopi juga berisiko negatif lantaran kopi bisa meningkatkan kecemasan seseorang. Dengan mengonsumsi kopi sebanyak 300 mg per hari akan berdampak negatif sebab memicu rasa cemas. Walaupun efek kecemasan dari kafein juga bisa berbeda-beda setiap individunya. Lalu dampak positif dari konsumsi kopi ialah bisa melawan depresi seseorang. Penelitian menunjukkan bahwa kafein bisa mencegah reseptor otak dalam situasi stres. Buat Anda yang suka mengonsumsi kopi setiap hari minimal 2 hingga 3 cangkir per hari bisa memiliki risiko rendah untuk mengalami depresi. Lalu dampak positif lainnya ialah kopi bisa meningkatkan efek kewaspadaan atau membuat seseorang lebih bersemangat usai meneguk secangkir kopi. Tak heran banyak yang mengonsumsi kopi di pagi hari, sebab bisa membangkitkan mood dan juga semangat Anda sebelum beraktivitas seharian. Dengan mengonsumsi sebanyak 100 hingga 200 mg kafein, tentu bisa meningkatkan kewaspadaan mental hingga performa kinerja seseorang. Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Enita Arlin dan juga Dokter Haikal, pagi Arlin. Ini pagi-pagi nih siapa yang ngopi abis nobar World Cup ya kan? Iya, jadi memang kopi Pasti ini nih. bisa membuat kita semangat ya, karena Yes. dia mempengaruhi mood. Tapi Betul. ternyata kopi ini juga bisa bikin kita cemas nih. Ah. Nah, ketika cemas biasanya napas sesek nih, deg-degan. Nah iya sesek, deg-degan, aduh jangan-jangan nih ya ada gejala Betul. apa nih ya dan gimana Iya. caranya kita latihan nafasnya seperti apa sih kalau misalnya kita lagi sesak kayak gitu. Nah kita akan membahasnya nih ya, Dokter Haikal. Langsung saja nih kita panggil Yes. langsung kita Dr. Amin Suharti, dokter kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selamat Dok, pagi, apa dokter. kabar? Selamat pagi, dok. Pagi, Dok. Pagi. Wah, ini dokter kayaknya habis nonton bola juga ya. Iya nih. Ngantuk kelihatannya nih. Pasti pagi-pagi semuanya pada mencari kopi semuanya nih. Karena Betul. biasanya nih kalau misalnya habis nobar ya kan, hari ini pagi-pagi semua jadi zombie. Iya, kadang Pada lemes lemes. juga ya. Iya, jadi Iya. butuh kafein boost gitu Betul. ya. Dok, kan kalau kita nonton bola, kita kan melihat orang olahraga kan. Iya, Nah, kan ini tentunya nobar, nonton berkaitan bareng dengan olahraga. organ paru-paru. Betul. Nah, seberapa penting, Dok, olahraga untuk kesehatan paru-paru kita? Wah, itu sebenarnya jantung dan paru itu hal yang nggak terpisahkan ya. Yes. Kita sudah mengenal bahwa olahraga itu sangat baik untuk jantung tapi kita lupa bahwa ternyata olahraga itu juga penting juga untuk paru gitu ya. Jadi dengan olahraga misalnya bola gitu ya, kita lari-lari Betul. itu akan meningkatkan denyut jantung dan nafas kita kan, ngos-ngosan gitu ya. Nah, pernafasan yang terlatih lama-lama juga akan meningkatkan kekuatan selain jantung juga kekuatan paru. Jadi gitu sangat ya. Karena biasanya baik. orang kan mikirnya langsung oh itu kardio ya, yang Iya. disebut jantung aja. jantung Padahal aja. sebenarnya both itu ya Iya. dua-duanya itu tidak terpisahkan. Jantung Iya. dan paru, Dok ya, berperan Iya. ketika kita olahraga. Nah, Dok, Yes. ini juga ada pertanyaan, Dok. Apakah olahraga pernafasan dapat membantu penyembuhan beberapa penyakit, Dok? Seperti penyakit paru misalnya, kayak Oh, iya. bronkitis, asma, dan sebagainya. Sebenarnya kalau secara langsung tentu peran medikamentosa yang utama ya, kayak asma Iya. gitu kita tetap harus Obat, pakai Dok, ya. obat pertama. Tapi secara jangka panjang untuk mengatasi sesak pada saat serangan asma mendadak, nah itu sangat perlu kita untuk breathing, mengatur nafas kita. Oke. Nah itu dengan dilatih dengan latihan pernafasan. Selain itu kalau misalnya kasus-kasus penyakit seperti PPOK, Ya. penyakit paru obstruktif kronis, di mana
paru sudah tidak lentur lagi, sudah terganggu atau seperti kemarin COVID ya yang mengganggu paru. Nah, dengan latihan pernafasan yang baik, beberapa penelitian menunjukkan bahwa fungsi parunya juga akan terlatih kembali, membaik kembali. Apalagi gitu. juga ada yang disebut long COVID juga ya dok ya. Yes. Itu mulai banyak yang ngerasa, aduh habis COVID tuh nafasnya lebih susah gitu ya, lebih berat, sesak. Nggak bisa plong kalau kata pasien-pasien. Terus baru jalan dikit Dikit kok aja udah, kok aduh capek banget. ya, Padahal tengah. biasanya tuh, wah bisa lari berapa kilo gitu. Itu Iya. mungkin juga bisa terbantu dengan latihan nafas yang rutin ya dok ya. Iya, tentu. Jadi kita waktu kemarin pandemi COVID juga melakukan penelitian di Rumah Sakit Universitas Indonesia ya. Pasien-pasien yang kita lakukan intervensi latihan pernafasan ini terlihat peningkatan dari kapasitas fungsional. Jadi kapasitas fungsional itu tadi kemampuan beraktivitas kembali. Jadi kalau pasien yang COVID tapi tidak melakukan latihan pernafasan, saat beraktivitas kembali itu jadi terganggu Jadi gitu terganggu, ya. Sementara betul. kalau yang kita intervensi, kita ajarin latihan nafas gimana sih waktu sesek jangan panik gitu ya. Kita latihan nafas yang baik, terus menjaga otot-otot pernafasan supaya tetap terlatih dengan baik. Nah, itu hasilnya cepet recovery-nya. Jadi untuk aktivitas fisiknya lebih kembalinya Karena lebih biasanya cepat. itu kayak lingkaran ya dok ya, jadi Betul. dia udah setelah long COVID, terus udah gitu sesak, terus Iya. udah gitu panik, cemas, makin sesak lagi Iya. gitu ya dok. Nah Dan- ini berhubungan juga nih sama mitos fakta selanjutnya. Karena dok, biasanya dok ya, kalau kita sedang kos-kosan, tersengal, itu kan bikin cemas. Nah, katanya latihan pernafasan dapat menghilangkan atau mengurangi kecemasan. Fakta atau mitos? Tapi nanti dok jawabnya. Jangan dijawab dulu, kita saat lagi akan kita simak kembali. jawabannya sesaat lagi tetap di Hidup Hidup Sehat. sehat.